Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke gengs, kembali lagi bersama kami Malam Jumat Official tentunya. Masih bersama informasi-informasi seputar pondok pesantren ya. Di sini kami akan memberikan informasi seputar pondok pesantren besar, terkenal dan terekomendasi ya gengs di tanah Jawa tentunya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Semoga bermanfaat. Informasi ini akan diawali dengan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Terdapat dua versi ya gengs, tentunya tahun berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu 1718 atau 1745. Tapi dalam suatu catatan yang ditulis Pancawarga tahun 1963 disebutkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri didirikan tahun 1718. Catatan ini ditandatangani oleh Almarhumullah Kiai Haji Nur Hasan Nawawi, Kiai Haji Khalil Nawawi, dan Kiai Haji Sa'dullah Nawawi pada 29 Oktober 1963. Dalam surat lain tahun 1971 yang ditandatangani oleh K.A. Sa'dullah Nawawi tertulis bahwa tahun tersebut 1971 merupakan hari ulang tahun Pondok Pesantren Sidogiri yang ke-226. Dari sini disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1745. Dalam kenyataannya versi terakhir inilah yang dijadikan patokan hari ulang tahun atau iktibar Pondok Pesantren Sidogiri setiap akhir tahun pelajaran. Yang tentunya pada saat ini pondok ini memiliki lokasi yang sangat besar dan santri yang beribuan gengs. Tentunya udah besar banget. Yang selanjutnya yakni Pondok Pesantren Langitan Tuban. Pondok Pesantren Langitan adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Berdirinya lembaga ini jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada tahun 1852 di Dusun Mandungan, Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Banyak tokoh-tokoh besar dan pengasuh pondok pesantren yang dididik dan dibesarkan di Pondok Pesantren Langitan seperti Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Samsul Arifin dan lain-lain. Dengan berpegang teguh pada kaidah al-muhafadzatu al-qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah, tahu memelihara budaya-budaya klasik yang baik dan mengambil budaya-budaya yang baru yang konstruktif, maka Pondok Pesantren Langitan dalam perjalanannya senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan dan kontekstualisasi dalam mengkonstruksi bangunan-bangunan sosiokultural, khususnya dalam hal pendidikan dan manajemen, yang mana sekarang ini Pondok Pesantren Langitan Tuban memiliki ribuan santri dari dalam negeri ataupun luar negeri. Selanjutnya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Lirboyo adalah nama sebuah desa yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Karim menjadi nama pondok pesantren. Terletak di barat Sungai Berantas di lembah Gunung Wilis, Kota Kediri. Awal mula berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo berkaitan erat dengan kepindahan dan menetapnya Kiai Haji Abdul Karim ke desa Lirboyo tahun 1910 Masehi. Pondok Pesantren Lirboyo berkembang menjadi pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa kemerdekaan, Pondok Pesantren Lirboyo ikut berperan dalam pergerakan perjuangan dalam mengirimkan santri-santrinya ke medan perang, seperti peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Sebagai pusat pendidikan Islam, Pondok Pesantren Lirboyo mencetak generasi bangsa yang cerdas ruhaniyah, juga smart intelektual, mumpuni dalam keberagaman bidang, juga keberagaman Islam yang otentik. Pondok Pesantren Lirboyo memadukan antara tradisi yang baru, mengisi kemodernitas, dan terbukti telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang terkenal saleh keagamaannya sekaligus saleh sosialnya. Pondok Pesantren Lirboyo setiap tahunnya digrebek oleh ribuan santri dari dalam maupun luar negara. Mantap ya. Yang selanjutnya Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pesantren Tebu Ireng adalah salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Siapa sih yang gak kenal dengan pendiri pondok pesantren ini? Seorang kiai yang menjadi kiblat warga Nahdlatul Ulama di Indonesia dan di luar Indonesia tentunya, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim As'ari pada tahun 1899. Selain materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam, ilmu syariat dan bahasa Arab, pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pengajarannya. Pesantren Tebu Ireng telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas, baik terutama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia.
Yang mana kita ketahui bersama bahwa Tebu Ireng sekarang juga memiliki kampus-kampus di dalam pondok pesantrennya. Siapa sih yang nggak tahu pondok pesantren Tebu Ireng yang mana memiliki tokoh yang terkenal di Indonesia, Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan Gus Dur. Selanjutnya yakni Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang Rembang. Pondok Pesantren Al-Anwar merupakan pondok murni yang dirintis oleh Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Bukan merupakan pondok pesantren peninggalan atau warisan, tapi memang benar-benar dirintis oleh Kiai Haji Maimun Zubair, kiai sepuh yang terkenal karismatik di Indonesia. Sepulangnya beliau dari studi di Mekah Al-Mukarramah, banyak santri yang berdomisili di pesantren Sarang yang berkeinginan untuk belajar kepadanya. Maka pada tahun 1967 dibangunlah sebuah musola sederhana yang terletak di muka dalam beliau atau di muka rumah beliau sebagai tempat untuk para santri yang mengaji. Disinilah awal mula dan cikal bakal Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, yang mana sekarang memiliki alumni yang terkenal yakni Gus Baha. Mantap. Yakni Pondok Pesantren Nur El Falah Banten. Pondok Pesantren Nur El Falah didirikan pada tahun 1943 oleh almarhum Kiai Haji Abdul Kabir atau yang biasa dikenal dengan tokoh pendidikan Banten. Murid dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan juga pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, yang mana beralamat di Kampung Kubang, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Pondok Pesantren Nur El Falah sekarang ini konsisten untuk mencetak kader-kader ulama yang intelektual sesuai dengan visi dan misi sejak didirikannya pondok pesantren ini. Pada tahun ini Pondok Pesantren Nur El Falah sedang serius membangun ponpes yang berbasis teknologi sehingga orang tua santri dapat melakukan pemantauan kegiatan santri dengan cara online, baik kehadiran, kesehatan, kegiatan, nilai, prestasi, tabungan, dan pelanggaran. Wah, mantap. Berarti Pondok Pesantren El Falah ini sekarang berbasis teknologi. Mantap ini, wali santri nggak susah-susah buat jenguk. Pesantren selanjutnya yakni Al-Ihya Ulumuddin. Pondok ini merupakan pondok pesantren tertua di Cilacap, Jawa Tengah. Lembaga itu dibangun dengan keikhlasan dan keteguhan hati serta kedalaman wawasan agama ulama kelahiran Purworejo, Jawa Tengah, yakni Kiai Haji Badawi Hanafi. Pondok pesantren ini tepatnya berada di Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Kehadiran pondok pesantren ini dilandasi dengan semangat keagamaan untuk berdakwah serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditindas oleh penjajah Belanda. Tepatnya tanggal 24 November 1925, seorang tokoh ulama, Kiai Haji Badawi Hanafi, mendirikan pondok pesantren di Desa Kesugihan. Yang selanjutnya yakni Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Awal mula berdirinya Pondok Pesantren Buntet merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia. Pertama kali didirikan pada abad tahun 1750 Masehi oleh Kiai Haji Muqayyim bin Abdul Hadi atau orang Buntet menyebutnya Mbah Muqayyim sebagai pejabat atau mufti pengadilan agama resmi Keraton Cirebon. Melihat luasnya keilmuan Mbah Muqayyim dan dikenal sebagai orang keraton serta tauladan yang ditunjukkan masyarakat, membuat pesantren beliau didatangi banyak murid, sehingga semakin berkembanglah pesantren dengan pesat dan terus berkembang hingga saat ini. Pesantrennya ribuan, gengs. Yang selanjutnya yakni Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Sekitar tahun 1825 di sebuah dusun Gedang, Desa Tambak Beras, datanglah seorang yang alim pendekar ulama atau ulama pendekar bernama Kiai Abdus Salam, namun lebih dikenal dengan panggilan Mbah Syekh atau bentakan yang membuat orang gemetar. Jaduk. Kedatangannya di dusun ini membawa misi untuk menyebarkan agama dan ilmu yang dimilikinya. Menurut silsilah, beliau termasuk keturunan Raja Brawijaya atau Kerajaan Majapahit. Pondok pesantren tersebut dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pondok Selawe atau Pondok Telu karena jumlah santri yang berjumlah 25 orang dan jumlah bangunan yang hanya terdiri 3 lokal beserta musolanya. Hal ini terjadi pada tahun 1838 Masehi. Kondisi tersebut adalah cikal bakal Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Awalnya santrinya selawe, sekarang ribuan, bro. Mantap. Selanjutnya yakni Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang.
Pondok API Tegalrejo didirikan pada tanggal 15 September 1944 oleh Kiai Haji Huldori, seorang ulama yang juga berasal dari desa Tegalrejo. Beliau adalah menantu dari Mbah Dalhar atau Kiai Nahrawi, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Watu Congol, Muntilan, Magelang. Simbah Huldori mendirikan pondok pesantren di Tegalrejo pada awalnya tanpa memberikan nama sebagaimana layaknya pondok pesantren yang lain. Baru setelah berkali-kali beliau mendapatkan saran dan usulan dari rekan seperjuangannya, pada tahun 1947 ditetapkanlah nama Asrama Perguruan Islam atau API. Nama ini ditentukannya sendiri yang tentunya merupakan hasil dari sholat istikharah. Dengan lahirnya nama Asrama Perguruan Islam, beliau berharap agar para santrinya kelak di masyarakat mampu dan mau menjadi guru yang mengajarkan dan mengembangkan syariat-syariat Islam. Cabangnya sudah sampai mana-mana, makanya kita sering ketemu dengan pondok pesantren yang sebutnya API. Nah, itu berarti dia cabang daripada pondok pesantren API Tegalrejo, Magelang. Atau sekarang pondok ini memiliki tokoh yang kita kenal dengan Gus Yusuf yang viral di media sosial tentunya. Selanjutnya yakni pondok pesantren Al-Falah Peloso. Berawal dari keinginan Kiai Haji Ahmad Jaljuli untuk mengamalkan ilmu yang didapatkannya dari kota Mekah Al-Mukarramah, ia kemudian merintis berdirinya pondok pesantren. Bersama dengan Muhammad Komar yang merupakan muridnya, ia merintis pesantren dengan cara yang sangat sederhana. Ia memulainya dengan mengadakan sebuah pengajian yang ia rintis sejak masih ada di desa Karangkates. Pengajian dimulai pada pertengahan tahun 1924, di mana pada awalnya santri Kiai Haji Ahmad Jaljuli hanya 12 santri. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak santri yang ingin mengaji kepada beliau, sehingga setengah tahun kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1925, beliau mendirikan sebuah pesantren dengan memanfaatkan serambi masjid sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Tanpa terasa, santri Kiai Haji Ahmad Jaljuli sudah berjumlah 100 orang. Sekarang berjumlah ribuan orang yang kita kenal dengan pondok pesantren paling bersih di sana. Mantap. Saya pernah ke sana, nggak pernah ada sampah, nggak lihat sampah, bro. Yang selanjutnya yakni pondok pesantren Darul Ulum Jombang. Pesantren yang dirintis pertama kali oleh Kiai Haji Tamim Irsyad pada tahun 1885. Dengan upaya serta kerja keras sehingga terwujudlah salah satu lembaga pendidikan Islam, yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum atau Rejoso, yang secara bahasa Darul berarti gudang, sedangkan Ulum jamak dari ilmu yang berarti ilmu-ilmu, sehingga secara garis besar Darul Ulum memiliki arti gudangnya ilmu-ilmu, yang filosofinya tampak jelas dalam nama pondok pesantren tersebut, sehingga sampai detik ini pondok pesantren Darul Ulum masih dipercaya untuk mengayomi para santri dari penjuru Nusantara. Kurang lebih pada tahun 2020 santrinya mencapai 13.000 santri yang menimba ilmu di sana. Mantap, bro. Rame. Demikian tadi ya gengs, informasi seputar pondok pesantren di tanah Jawa yang besar, terkenal dan terekomendasi ya gengs. Dan untuk saat ini pondok pesantren tersebut memiliki santri yang beribu-ribu, banyak banget dari dalam negeri ataupun luar negeri, dan memiliki tokoh-tokoh yang terkenal dan juga santri-santri yang terkenal dan bisa menjadi pengayom di masyarakat. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.